Nusa. Perkenalkan saya Martina Felix SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Nusa Tenggara Barat, akan melaksanakan PPL 2 aksi 2 tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 3 di kelas 3 SD Impres Nasi Panah Kota Kupang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, masih semangat? Masih. Biasa suaranya. Dan Ibu senang bisa bertemu dengan anak-anak untuk kita melaksanakan kegiatan belajar kita setiap hari. Dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama untuk memohon pimpinan Tuhan di dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Ibu meminta satu orang Kesia untuk memimpin doa, dan sebelumnya kita melakukan yel-yel. Semangat ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah saya akan memimpin satu lagu tangan di atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang sopan siap berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Baik, terima kasih Kesi yang sudah memimpin doa di anak-anak yang baik. Setiap hari kita harus menguatkan kita punya kondisi untuk kita belajar. Nah, supaya kita punya kegiatan di kelas ini terlaksana dengan baik, di dalam kita punya pribadi ini kita tanamkan apa? Sikap apa yang baik? Sikap sopan, tenang, dan juga sikap disiplin di dalam kita punya diri. Disiplin diri yang pertama salah satu apa? karakter. Iya. Menjaga kebersihan. Iya, Kesia. Apa? Menjaga kebersihan tubuh. Apalagi sebelum kita belajar, kita berliterasi dulu. Supaya anak-anak dilatih untuk membaca sebelum memulai kegiatan belajar. Dan bacaannya Ibu sudah siap. Silakan amati di layar ini. Ya. Ibu minta siapa yang mau membaca? Ya, Nicholas Monas. Literasi. Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal, banyak ilmu dan materi. Aku sebuah buku. Oke, cukup. Mantap. Satu orang lagi. Ya, Valencia. Jika kalian membaca, Oke, orang lain lagi. Linda, mantap. Terakhir mulai kata bukalah. bukalah aku dengan dira dan lemari. Seringlah membacaku. Oke, mantap. Tepuk tangan buat anak-anak yang sudah membaca dengan lancar. Oke, baik. Setelah kita berliterasi, kita satu lagu nasional. Mengajak semua bangkit berdiri. Indonesia tanah air,
dulu kan hari ini juga masih ada kelanjutan materinya. Kalau di ini pecahan kemarin, anak-anak sudah belajar pecahannya seperti apa, konsep yang sudah tahu itu. Coba jelaskan seperti apa. Saya di rumah, Iya. saya mempunyai satu buah apel. Dengar. Saya membaginya menjadi 4. Adik saya meminta 2 potong buah apel. Dan saya memberinya 2. Foto. Maka nilai pecahannya berapa? Dua per berapa? Nilai pecahannya berapa? 2/4. Oke, tepuk tangan. Baik guys ya. Tadi kita sudah mengulang pelajaran kemarin dan hari ini kita juga masih belajar di tema yang sama, tema 5 dan subtema 1, pembelajaran 3 dan muatan pelajarannya itu ada matematika dan ada bahasa Indonesia. Oke, kita lihat sama-sama. Dan apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari maupun kompetensi dan indikator yang akan kita capai pada hari ini. Kita akan mencapai itu seperti apa? Ibu tayang sama-sama di sini. Anak-anak boleh mengamati dan ibu yang membacakan. Bisa? Bisa. Oke. Jadi kompetensi dasar di mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada 2. Kalau di matematika itu juga ada 2. Nilai pengetahuan, yang berikutnya dengan keterampilan. Di bahasa Indonesia kita menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk tulisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian di bagian keterampilan, menyajikan hasil penggalian informasi tentang proses perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, itu kompetensi dasar pada bahasa Indonesia. Kemudian di matematikanya, anak-anak kita akan belajar menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret atau benda-benda yang nyata yang harus langsung dilihat atau apa lagi? Dilihat sama arti dengan dibaca, oke mantap. Dan keterampilan di matematika itu kita akan menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda yang nyata yang kita lihat langsung. Oke, baik anak-anak. Ya, dari kompetensi dasar itu ada beberapa indikator. Nah, anak-anak sudah melihatnya. Indikator ada banyak ini. Ada 6 yang akan kita capai. Tetapi itu langsung pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, dengan anak-anak mengamati video tentang cerita dongeng, materi cuaca yang ditampilkan nanti, anak-anak murid dapat menulis hal-hal penting dalam cerita dengan benar. Senang atau tidak? Senang. Yang kedua, hal yang akan kita capai berikutnya dengan diskusi bersama. Nanti anak-anak dalam kelompok berdiskusi dan tanya jawab dengan sesama teman di dalam kelompok. Bapak tanya dengan ibu guru dan menulis pokok-pokok informasi yang ada hubungannya dengan ide pokok dari cerita dongeng yang didengarkan dengan kalimat yang efektif, kalimat yang tepat. Nah, anak-anak sudah bisa membaca lancar ya? Literasinya cukup lancar membacanya. Dan yang berikut, tujuan berikut, lewat media tayangan PowerPoint, murid dapat diskusi, tanya jawab, menulis kosakata baku, kata-kata yang akan kita pilih dalam cerita dongeng dan juga lewat teks bacaan. Senang atau tidak? Paham atau tidak? Paham. Ini mengarahkan anak-anak ke sana apa yang akan kita dapat hari ini. Kemudian anak-anak dengan pengamatan terhadap video itu, anak-anak menentukan konsep pecahan sebagai bagian yang utuh dengan benar dan tepat. Dan yang berikut, lewat tanya jawab bersama di dalam kelompok bersama ibu guru, anak-anak akan tentukan nilai pecahan yang dilihat lewat tayangan slide yang akan ditampilkan sebentar ini. Dan yang terakhir, anak-anak berdiskusi
sekelompok untuk menulis nilai pecahan yang akan kita belajar hari ini, apa yang kita dapat. Oke, itulah tujuan yang akan kita capai. Mau atau tidak? Mau. Belajar sesuatu yang kita pelajari, kita harus tahu arahnya kemana. Supaya kita harus punya usaha. Apa yang saya harus buat? Oke. Lanjut, setelah tujuan ini, anak-anak, kita akan masuk pada muatan pelajaran dengan kegiatan yang akan kita pelajari hari ini. Ibu menayangkan video dulu. Ibu kasih gambaran dulu Jadi hari ini anak-anak ibu menampilkan sesuatu untuk anak-anak mengamati, menyimak, baru menemukan apa yang didapatkan, dipelajari. Sudah ada usaha dari anak-anak, bisa atau tidak? Bisa. Bagaimana menentukan kata-kata yang ada dalam teks bacaan, nilai pecahan maupun anak-anak menyusun kalimat. Singkat. Oke, baik. Senang menonton? Senang. Oke, baik. Silakan Itu. Simbol-simbol cuaca. Cuaca cerah. Cuaca cerah berawan. Cuaca berawan. Cuaca hujan. Cuaca hujan disertai petir. Oke, jadi sudah melihat tayangan videonya? Sudah. Nah, ibu mau tanya dulu, dari yang ditampilkan ini ada berapa jenis cuaca yang anak-anak sudah dengar itu? 5. Ya, Katarina? 5. Oke, Katarina. Satu orang satu. Yang tadi sudah nonton dia bisa memahami. Oke, Katarina? Cuaca cerah. Ini Niko? Cuaca udah bisa tahu. Oke, mantap. Valencia? Cuaca hujan. Mantap. Lutfi? Cerah. Apalagi kalau kita urutkan. Yang pertama apa? Ya. Mendung ada. Hujan. Ya, mendung juga ada tadi. Oke, baik. Terima kasih. Tentang mengenal nilai dan lambang pecahan. Oke, senang menonton ini? Iya, nonton dulu kali ini. Kita sama-sama, pelajari tahu apa itu pecahan. Mengenal pecahan sederhana. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 3 dari buku tematik kelas 3 tema 5 ada di halaman 20 sampai dengan 21. Baik anak-anak, sekarang kita belajar mengenal pecahan sederhana. Satu buah jeruk dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Sama besar anak-anak, 2 bagiannya disebut 1/2, setengah atau 1/2. Jadi sebutan untuk 1/2 penulisannya itu 1/2-nya ini 30 anak, 1 dengan 2 di depan. Sebutan lain untuk 1/2 adalah setengah atau 1/2. Mari perhatikan gambar berikut. Tampak di sini 1 buah jeruk dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian dibagi 2. 2 bagian nilainya 1/2. Lanjut berikut. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. 1 buah apel dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagiannya disebut 1/4 atau 1/4. Mari perhatikan gambar berikut. Tampak pada gambar 1 buah apel dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1 bagian dibagi 4. 2 bagian nilainya 1/4. 1/4 ini adalah lambang bilangan dari 1/4 atau 1/4. Oke, baik anak-anak. Pecahan itu yang digambarkan dalam pecahan itu diberikan 1 buah apel. Dibelah menjadi berapa bagian? 4. Itu contoh soal kedua. Maka nilai pecahannya berapa? 1/4. Oke, dari konsep yang tadi anak-anak sudah menyebutkan satu pecahan, 1 buah apel dibagi menjadi 4, maka nilai pecahannya 1/4. Nah, dalam pecahan itu artinya bilangan yang menggambarkan bagian dari semua yang dilambangkan dari sesuatu yang utuh. Nah, misalkan ditulis A per B,
bagian apa? Pembilang. Sama-sama? Pembilang. Dia berada di bagian bawah atau atas? Bawah. Di bagian atas. Itu pembilang. Kemudian yang bagian B itu menyatakan menyebut. Jadi dalam pembelajaran pecahan konsep yang kita kenal itu ada bagian pembilang dan ada bagian penyebut. Oke. Contoh lagi dalam gambar yang ibu tampilkan ini, sebuah apa? Sebuah pizza. Nilai pecahan dari kue pizza yang digambar ditampilkan ini nilai pecahannya berapa? 1/6. Satu buah kue pizza dibelah, dibagi, dipotong menjadi 6 bagian dan setiap bagian itu nilai pecahannya berapa? 1/6. 1 itu menyatakan bagian yang menjadi pembilang dan 6 itu yang menyatakan keseluruhan yang dibelah atau dipotong. Terus ada berapa banyak yang dibelah itu. Oke, lanjut. Satu orang lagi ya. Kalian siap? Semangat, cepat. Sebuah gambar kue donat dibagi 4 bagian sama besar. Maka nilai pecahannya 1/4. Ditulis dengan bilangan 1/4. Oke, mantap. Sudah paham? Sudah. Itu konsep pecahan dan masih ada satu lagi. Ya, kita stop pada soal 4 ini. Sebuah kue dibelah menjadi berapa bagian? 8 bagian. Ya, ada 8 bagian. Dimakan undi berapa? 2. Maka nilai pecahannya 2/8. Kenapa 2/8? Karena ini buah dari 8 karena satu kue dipotong menjadi 8 bagian dimakan oleh Udin 2. Oke, siap. Jadi di soal 4 itu Udin makan berapa potongan kue? 2. Dan satu buah kue itu dibelah menjadi berapa? 8. Dapat pecahannya, nilai pecahannya berapa Lina? 2/8. Ayo, ini sudah paham konsep pecahannya? Ya, jadi jika sebuah benda yang utuh dibelah maka kita akan menentukan nilai pecahannya. Ini ibu kasih contoh. Ini sebuah roti dibelah menjadi 8 bagian dimakan Maria. 4 bagian. Maka bagian yang dimakan nilai pecahannya berapa? 4/8. Berapa Aldo? 4/8. Iya, hebat kan? Sekarang kita akan lanjut pada mendengar cerita dongeng tentang yang tadi apa supaya anak-anak menemukan ini kosakata maupun peran-peran yang akan ditayangkan pada cerita dongeng supaya bisa menyusun kalimat efektif dan juga menentukan apa isi cerita yang didengarkan lewat tayangan video dongeng maupun teks bacaan. Oke. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin. Jawabannya adalah aku akan mengeluarkan sinar tadiku untuk bumi. Ya, cerita video dongeng ini Nicholas Monas. Tadi cerita dongeng itu judulnya apa? Persahabatan antara awan dan awan. Awan dan matahari. Nah, ibu mau tanya satu pertanyaan dulu. Tadi cerita itu menarik bagi anak-anak atau tidak? Menarik. Iya. Kemudian tokoh-tokoh yang diceritakan dalam dongeng ini apa-apa saja? Siapa-siapa? Pemeran. Awan matahari. Valencia. Matahari, awan manusia. Iya. Mario. Iya, betul. Iya. Awan apa lagi? Ada yang lain? Oke,
cerita pecahan yang tadi sudah ditonton, anak-anak akan melakukan diskusi dalam kelompok. Senang atau tidak berdiskusi? Senang. Masih ada satu, tes baca minta perwakilan kelompok. Kelompoknya sudah tahu semua toh? Oke, berdiri dan baca. 2 baris saja dari kata matahari sampai tanya awan. Oke, Mario, silakan berdiri. Perwakilan kelompok, ibu tunjuk ini silakan. Oke, berdiri dan mulai. Kompak membacanya. Oke, silakan. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Diskusi dalam kelompok. Ya, diskusinya itu ada beberapa soal yang akan dikerjakan di kelompok. Ada 7. Sebelum kita, ya, ibu membagikan LA itu, lihat dulu. Jadi apa yang akan dikerjakan itu ada 7 dan semua dulu sudah dalam kelompok? Sudah. Oke, mantap. Dan satu catatan, kerja kelompok itu kita berdiskusi, artinya berbagi, kita punya ilmu bersama teman-teman untuk menemukan jawaban yang pasti, jawaban yang benar atas soal yang diberikan. Kompak, bukan kerja sendiri, saling mengisi antara teman. Bisa atau tidak anak-anak? Bisa. Kelompok apa? Angsa. Yang ini? Kelinci. Ini kelompok? Judul apa? Budi. Oke, jadi setelah dikerjakan kegiatan ini, tugas ini setelah dijawab anak-anak setiap kelompok, ibu minta perwakilan 2 kelompok untuk menampilkan hasil di depan kelas, mempresentasikannya. Bisa atau tidak anak-anak? Bisa. Oke, ini Dotrin. Ini siapa lagi? Ini guys ya. Sama lagi. Sudah dapat Eva anak-anak? Sudah. Perhatikan setiap pertanyaan itu mohon dikerjakan di kelompok dengan baik. Anak-anak semua sudah dapat Eva? Sudah. Jadi setiap pertanyaan itu tolong dikerjakan secara kelompok. Jawabannya harus sama karena ini diskusi kelompok. Jadi anak-anak ya, coba baca ini. Carilah kata-kata yang berhubungan dengan teks cerita tentang persahabatan awan dan matahari. Sama-sama di jawabannya untuk satu kelompok ini. Ini kelompok apa anak-anak? Angsa. Lanjut ke kelompok. Ya, ini manusia. Sekarang ibu ke kelompok ini kelompok apa? Kelinci. Oke, kelinci. Kucing, kelinci ini. Oke, lanjut. Sekarang ibu ini. Semua anak-anak hebat, semua sudah dikerjakan soalnya. Diskusi kelompok sudah selesai. Katarina sudah. Ayo. Masih 3 nomor kan? Ada lanjut. Karena mereka punya yang belum. Sebentar, masih ada beberapa yang belum. Ibu minta ingatkan memang maju ke depan tampilkan hasil diskusi kelompok itu harus mulai dengan memperkenalkan kelompok dan menyapa teman-teman dan ibu dulu. Dilanjutkan dengan membaca hasil diskusi di depan. Siapa yang sudah ibu minta tampil dari pertama? Kelompok mana? Mari kita sambut kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mantap. Berdiri yang benar. Pegang tepat, tidak boleh menutupi wajah kalian. Diam-diam dulu, orang lain di sana yang maju. Selamat pagi teman-teman, ibu guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan kami dari kelompok